Bapa dalam surga, puji dan syukur kami anak-anak mengucapkan kehadiran, karena Engkau telah melindungi kami dari kehadiran Tuhan sampai sekarang. Pada hari ini kami mohon bimbinglah kami selama masa belajar kami. Dalam hidup dan puji dan sepanjang masa. Amin. Dan dapat amin. Terima kasih Jawan yang sudah memimpin kita dalam pagi. Hari ini banyak yang sudah masuk kah? Apakah doa yang sudah masuk? Ya. Siapa saja? Semester ganjil. Jadi kita akan melakukan harian. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran hari ini, Ibu mohon kita semua berdiri, kita menyanyikan lagu Bangun Pemuda untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Ibu mohon kita semua berdiri, meminta diri untuk pimpin kita lagu doa Bangun Pemuda. Itu penegakan hukum merupakan
kedamaian, dan keadilan. Bisa? Ya. Jadi ibu pikir materi yang sebelumnya kalian sudah pelajari itu kamu sudah memahami semua. Sekarang kita pelajari pada bagian D tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Ibu tanya dulu, apa kalian membutuhkan keadilan dan kedamaian? Ya? Butuh tidak? Pasti kita membutuhkan kedamaian dan keadilan. Ibu tanya lagi, siapa yang memiliki kewajiban dalam memberikan rasa adil dan kedamaian itu? Ayo. Saya ibu, pemerintah. Yaitu pemerintah. Yang memberikan keadilan dan kedamaian itu yaitu pemerintah. Pertanyaan lagi, untuk menjamin keadilan dan kedamaian, maka perlu adanya apa? Saya ibu, Flores, membentuk peraturan. yaitu adanya peraturan perundang-undangan. Apakah keberadaan peraturan perundang-undangan itu sudah cukup untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian? Belum ibu, harus diperlukan lembaga penegak hukum yang mampu melaksanakan secara teknis penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Iya, belum cukup. Harus adanya lembaga penegak hukum. Misalnya ibu kasih contoh, pulang ke rumah capek-capek dari sekolah, yang mama hidangkan di atas meja itu hanya nasi putih dengan air putih. Apakah kamu bisa makan dengan lahap atau bagaimana? Hah? Pasti tidak ada nafsu makan karena hanya nasi putih dengan air putih saja. Tetapi kalau dihidangkan di atas meja itu ikan goreng atau ikan panggang dengan sambalnya, dengan sayurnya, dengan apa lagi? Lomboknya, itu pasti kamu makan dengan lahap. Sampai tambah itu 2-3 piring itu kamu tambah. Jadi dalam satu negara itu tidak cukup peraturan perundang-undangan, harus ada lembaga penegak hukum untuk menjamin kedamaian dan keadilan. Bisa? Ya. Ibu akan tampilkan tujuan pembelajaran yang kita capai hari ini. Ini ada kadek. Indikator. Ada 2 indikator di sini. Yaitu yang pertama, coba Kiki bacakan untuk kita. Peserta didik kelas 12 MIA dapat menganalisis peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Ya, indikator yang pertama itu peserta didik kelas 12 MIA dapat menganalisis peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Indikator yang kedua, lihat, coba bacakan untuk kita semua. Peserta didik kelas 12 MIA dapat mempresentasikan hasil briefing pemerintahan berkaitan dengan lembaga-lembaga penegak hukum. Iya. Indikator yang kedua itu peserta didik kelas 12 MIA dapat mempresentasikan hasil clipping pemberitaan berkaitan dengan peran lembaga penegak hukum. Itu dia punya indikator. Sedangkan tujuan pembelajaran yang kita capai, nah itu ada 3 di sini. Tadi coba tujuan yang pertama, Menganalisis perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. yaitu menganalisis perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Tujuan yang kedua, Anglina, Peserta didik kelas 12 MIA dapat
didik kelas 12 Nia dapat mempresentasikan peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Tujuan yang ketiga, Peserta didik kelas 12 Nia menyimpulkan dengan baik tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. iya. Tujuan yang ketiga, peserta didik kelas 12 Nia dapat menyimpulkan dengan baik tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Untuk mendalami materi tentang peran lembaga penegak hukum, maka Ibu sajikan gambar ini, kemudian kamu bisa jelaskan dari gambar yang Ibu tampilkan ini. Bisa dilihat? Kira-kira yang ada pada gambar tersebut itu siapa bisa jelaskan? Oke, gambar 1 itu tentang apa? Tentang persidangan jaksa. Jaksa sedang melakukan persidangan. Gambar yang kedua, Cici, tentang apa? Narapidana. Iya, polisi dan narapidana. Gambar yang ketiga, itu tentang apa? Yaitu? Iya, hakim. Gambar yang keempat, Flores? Iya, pengacara atau advokat. Jadi pelajaran kita hari ini itu kita belajar tentang peran dari lembaga penegak hukum. Kita lihat satu persatu. Peran yang pertama itu Kepolisian Republik Indonesia. Peran Kepolisian Republik Indonesia. Coba, nah, bisa jelaskan apa peran Kepolisian Republik Indonesia? Dia punya perannya apa? Dalam menjamin kedamaian dan keadilan. Yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayuman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Itu peran dari Kepolisian Republik Indonesia. Keberadaan dari Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor berapa? Pasti pulang ke rumah juga tidak pernah belajar ya. Cici silakan ambil buku, bagikan ke teman-teman supaya diatur dalam Undang-Undang Nomor berapa? Nomor 2 tahun 2004. 2002. Itu Kepolisian Republik Indonesia. Keberadaan dari Kepolisian Republik Indonesia. Kalau menurut peran Kepolisian Republik Indonesia ada pertanyaan? Tugas dan wewenang dari Kepolisian Republik Indonesia ada pertanyaan? Tidak ada. Kita lihat
lembaga penegak yang berikut yaitu peran Kejaksaan Republik Indonesia. Apa peran Kejaksaan Republik Indonesia? Ayo. Dari Ose. Iya. Eti. Berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi dan nepotisme. Mungkin ada jawaban lain dari teman-teman selain apa yang disampaikan oleh Eti tadi. Mungkin ada tambahan dari teman-teman terkait dengan peran Kejaksaan Republik Indonesia. Lihat. Melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Iya. Jadi peran Kejaksaan Republik Indonesia ini merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Itu peran dari siapa tadi? Kejaksaan Republik Indonesia. Kita lihat yang kedua, lembaga penegak hukum yang ketiga yaitu Peran hakim sebagai pelaksana kehakiman. dia. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Apa peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman? Jawab. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Apa perannya? Oke. Sebagai penegak keadilan dan bersikap dan setiap intervensi baik dari lembaga legislatif, eksekutif maupun lembaga lainnya. Iya. Atau mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain terkait dengan peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Ya? Ayo. Mungkin ada tambahan dari teman-teman terkait dengan peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Ya? Dia Peran hakim adalah sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. iya. Apa lagi? Mengadili di sini merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak pidana sesuai bidang pengadilan berdasarkan ketentuan peradilan perundang-undangan. Jadi polisi mengadakan penyelidikan dan penyidikan. Tahu penyelidikan dan penyidikan? Itu dilakukan oleh siapa? Polisi. Siapa bisa menjelaskan antara penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh polisi? Ayo Titi. Penyelidikan merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencari atau menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga merupakan tindakan pidana. Sedangkan penyidikan merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti. Iya. Jadi penyelidikan itu beda dengan penyidikan. Kalau penyelidikan itu penekanannya pada tindakan yang dilakukan oleh polisi untuk mencari dan menemukan apakah termasuk peristiwa pidana atau tidak. Itu adalah penyelidikan. Kalau penyidikan itu upaya yang dilakukan untuk mengumpulkan, mencari dan mengumpulkan bukti. Bisa antara penyelidikan, tindakan penyelidikan dengan penyidikan yang dilakukan oleh siapa tadi?
melakukan penyelidikan dan penyidikan mengumpulkan bukti tadi, bukti tersebut diserahkan kemana? Yaitu ke kejaksaan. Apa gunanya? Dia melakukan penuntutan tadi. Apakah barang bukti itu sudah lengkap atau belum? Kemudian barang bukti tadi diterima oleh pihak kejaksaan, diteruskan ke pengadilan. Di pengadilan itu ada hakim. Apa tugas dan wewenang hakim? Yaitu dia menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum. Itu tugas dari hakim. Yang menjadi pertanyaan Ibu, berdasarkan undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, itu dijalankan oleh siapa? Dijalankan oleh Mahkamah Agung. Bisa? Ya. Kita lihat yang peran penegak hukum yang berikutnya itu peran advokat atau kuasa hukum atau pengacara. Keberadaan advokat itu diatur dalam undang-undang nomor berapa? 18 tahun 2003. Apa kewenangan dari advokat sebagai lembaga penegak hukum? Bisa? Kewenangannya apa? Apa peran advokat dalam penegakan hukum? Ya? Ada tugas dan wewenang dari advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, sambutan, pengalaman, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya dan sebagainya. Iya. Jadi peran advokat dalam penegakan hukum yaitu dia memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bisa? Ya. Yang terakhir peran lembaga penegak hukum yang terakhir yaitu KPK. Bagaimana tugas dan wewenang dari KPK ini? Siapa bisa menjelaskan? Iya. Untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Iya, mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Itu tugas dan wewenang dari KPK. Keberadaan KPK itu diatur dalam undang-undang nomor berapa? Nomor 30 tahun 2002. Sudah ya? Jadi untuk peran dari lembaga penegak hukum kita sudah pelajari. Nanti di akhir pertemuan itu Ibu kasih poster untuk mengukur kemampuan kalian. Apakah kalian sudah memahami peran lembaga penegak hukum atau belum? Jadi Ibu mengadakan poster latihan berapa 5 nomor untuk mengukur kemampuan kalian. Apakah kalian sudah bisa memahami peran lembaga penegak hukum? Bisa? Ya. Sekarang kita kembali ke kelompok masing-masing yang Ibu sudah tentukan minggu lalu. Jadi sebelum kita buat clipping hari ini, Ibu harus tampilkan dulu langkah-langkah pembuatan clipping. Nah, bisa mewakili kelompoknya, ketua kelompok bisa ambil LKPD.
Jadi model pembelajaran hari ini itu tentang PJBL ya, Project Based Learning. Jadi setelah pembelajaran ini kalian bisa menghasilkan sesuatu atau proyek. Proyeknya berupa clipping. Langkah-langkah pembuatan clipping itu di dalam LKPD juga ada. Yang pertama itu memilih tema. Jadi tema itu Ibu sudah sampaikan bahwa pemberitaan yang berkaitan dengan peran lembaga penegak hukum. Jadi yang termasuk lembaga penegak hukum itu apa saja tadi? Kepolisian Republik Indonesia, apalagi kejaksaan, hakim, advokat, dan KPK. Yang kedua, menyiapkan bahan dan peralatan clipping. Jadi Ibu pikir semuanya sudah siap bahan yang Ibu sudah sampaikan minggu lalu. Siap tidak? Siap. Ya. Langkah yang ketiga itu mencari pemberitaan yang berkaitan dengan peran lembaga penegak hukum. Kemudian langkah yang keempat, foto dan tempel pada kertas A4. Yang kelima, harus sudah melengkapi sebagai pelengkap clipping itu harus buat sampul, kata pengantar clipping, daftar isi dan daftar pustaka clipping. Itu juga ada penilaian semua. Yang terakhir jilid clipping ya. Jadi urutan yang pertama itu sampul dulu, kata pengantar, daftar isi, materi clipping dan daftar pustaka. Mungkin ada pertanyaan? Sudah Pak? Silakan dikerjakan dan sebentar Ibu akan mengecek dari tiap-tiap kelompok siapa yang sudah bawa bahan untuk pembuatan clipping. Setelah itu nanti presentasikan di depan kelas. Tentukan siapa yang moderator, siapa yang pemateri, dan siapa yang jadi juru tulis. Pertanyaan dari teman-teman itu ditulis kemudian dijawab. Ibu beri kesempatan 20 menit untuk kamu selesaikan clipping tersebut. Atau mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada.
Dan sebentar itu masing-masing kelompok itu buat kesimpulan dari hasil clippingnya itu. Iya.
8. Thank you.
Sudah Pak Ustaz, sudah? Sebentar lagi. Cici, tersangka tuh didakwa atau terdakwa? Didakwa toh? Kenapa itu kejaman? Rehi.
Sudah. Nah, ayo kelompok satu. Sudah siap? Sudah. Ya. Kelompok satu, Ibu beri kesempatan untuk maju ke depan sini untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Pembuatan briefing terkait pemberitaan yang berkaitan dengan peran lembaga penegak hukum. Waktu dan kesempatan diberikan. 3 orang maju ke depan sini, 1 sebagai pemateri, 1 sebagai moderator, dan 1 sebagai Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 mau menyampaikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, ini Saya Ansyita Yosogen sebagai Najulen. saya Maria Osihayom sebagai pembawa materi, dan saya sebagai moderator. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya untuk menjelaskan. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema penting kami, yaitu kasus suap hakim advokat divonis 3 tahun dan 10 bulan, pengusaha divonis 3 tahun dan 6 bulan. Kasus suap hakim
Divonis 3 tahun dan 6 bulan. Divonis 3 tahun. Divonis 3 tahun. Iya. Jadi kita dengar laporan hasil briefing terkait dengan kasus suap hakim advokat divonis 3 tahun dan 10 bulan, pengusaha divonis 3 tahun dan 6 bulan. Iya. Waktu dan kesempatan berikan. Mengadili menyatakan terdakwa 1 dan terdakwa 2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana korupsi secara bersama-sama. Majelis Hakim menilai advokat Arif Fitriawan dan pengusaha Martin Silitona dinilai terbukti menyuap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur Muhammad Ramadhan. Menurut Majelis Hakim, Arif dan Martin menyerahkan uang sebesar 150 juta dan 47.000 dolar Singapura sekitar 490 juta kepada Hakim Iswayu Widodo dan Irwan. Perkara itu mengenai gugatan pembatalan perjanjian akuisisi antara Chef Citra Lampia Mandiri dan PT Asia Pasifik. Kuasa hukum Martin menerima vonis tersebut. Adapun kuasa hukum Arif dan jaksa penuntut umum KPK mengatakan akan pikir-pikir terlebih dahulu. Arif dan Martin dinilai melanggar pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi JIS pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Kesimpulan, Baik, hanya itu saja hasil presentasi kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, waktu dan kesempatan kami berikan. Ya, silakan bertanya terkait kasus suap hakim advokat. Tidak ada pertanyaan dari teman-teman, waktu dan kesempatan diberikan. Ayo kelompok 2, Angelina. Silakan dengar baik-baik, ditulis. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok. Pertanyaannya, bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh hakim terkait kasus suap? Tindakan yang dilakukan. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Bagaimana, langsung jawab atau diberi kesempatan 5 menit? 5 menit. Bisa menjawab ya? Iya. Kelompok 2, jadi diberi kesempatan untuk 5 menit untuk mereka berembuk dan jawab.
21 tahun 1099 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi JIS, Pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo, Pasal 64 ayat 1 KUHP. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman lain. Bagaimana dari kelompok 2? Di atas. Di atas ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Di atas ya. Jadi ini hasil diskusi clipping kami. Sudah? Terima kasih kelompok 1. Sekarang diberi kesempatan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi terkait pemberitaan peran lembaga itu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Sebelumnya itu, saya akan memperkenalkan kedua teman saya. Saya Melina Sasa Kabir Buatan sebagai pembawa materi. Saya Tidak Tenggelam sebagai penilai. Dan saya sendiri, Maria Octavia Lutinha, sebagai moderator. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. KPK jerat Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Abdul Latif Amin sudah dalam kasus dugaan suap lelang jabatan. Lelang jabatan.
Penyelidikan kelompok 2 melaporkan hasil diskusi terkait penelitiannya tentang KPK Jalan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin dalam kasus dugaan suap lelang jabatan. Waktu dan kesempatan diberikan. Bupati Bangkalan Abdul Latif Imron bakal dijerat dalam kasus dugaan suap lelang jabatan di pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Saat ini KPK sedang melakukan penyelidikan dugaan korupsi suap terkait lelang jabatan yang diduga dilakukan kepala daerah dan beberapa pejabat di Pemkab Bangkalan, Jatim. Menurut ahli, KPK telah menetapkan 6 tersangka dalam kasus ini. Namun ia mengatakan soal uraian perbuatan dan pasal yang disangkakan akan diinformasikan secara lengkap setelah proses penyidikan dianggap cukup. KPK mengajak masyarakat untuk turut serta mengawal setiap proses penyidikan kasus tersebut. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat turut aktif apabila memiliki informasi yang diduga terkait dengan kasus yang dapat disampaikan kepada tim penyidik maupun sarana aduan yang dimiliki KPK lainnya. Sebelumnya, KPK telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi seperti ruang kerja, rumah pribadi, Kepala Disdak Pemkab Bangkalan. Selanjutnya, penggeledahan dilakukan di kantor DPRD Bangkalan, Dinas PUPR Pemkab Bangkalan, dan kantor BKDP SDA Pemkab Bangkalan. Selain itu, KPK telah meminta Direktorat Jenderal atau Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencegah Abdul Latif bepergian ke luar negeri. Pencegahan berlaku sejak 13 Oktober 2022 sampai dengan 13 April 2023. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Alexander Marwata, menyebut kasus dugaan suap korupsi di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur sudah masuk tahap penyidikan. Ya, pasti kalau sudah ada penyidikan, sudah ada tersangkanya kan? Kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat 28 Oktober 2022. Namun Alex tidak merinci siapa pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, meskipun Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron telah dicegah ke luar negeri. Umumnya kalau ada pencekalan tidak mungkin di tingkat penyelidikan kami cekal. Berarti sudah naik ke penyidikan sehingga ada upaya paksa di sana. Upaya paksanya apa? Dilakukan penggeledahan dan penyitaan. Sudah kami lakukan. Baik, hanya ini saja hasil diskusi kami. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain? Kami persilakan. Ya, Jose ada pertanyaan? Bagaimana tindakan KPK mengenai kasus dugaan suap? Ya, bagaimana tindakan KPK dalam kasus tindakan dugaan suap yang dilakukan oleh Abdul Latif? Mungkin langsung jawab untuk mana, moderator? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tindakan untuk menangani kasus dugaan suap ini, KPK melakukan tindakan pencegahan, melakukan pemantauan penyelenggaraan pemerintah negara, meminta informasi kegiatan pemberantasan tindakan korupsi kepada instansi terkait, dan KPK juga melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan atas kasus dugaan suap atau korupsi ini. Bagaimana kelompok 2? Bagaimana kelompok 1? Apakah Iya. Mungkin ada moderator, silakan. mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Pas. Ya. Nah, bisa
kelompok hasil clipping dari kami kelompok 2. Terima kasih. Sekarang kita beralih ke kelompok 3. Waktu dan kesempatan diberikan untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi terkait clipping lembaga penegak hukum. Waktu dan kesempatan diberikan. Kelompok 3 mana clippingnya? Lihat. Tidak dipilih teh sama tidak sama dengan kelompok 1 dan 2. Itu dapat mempengaruhi nilai kalian anak. Jadi misalkan seperti kelompok 1 dan 2 harus diterapi supaya nilai yang kalian dapatkan juga memuaskan. Kelompok 4 bagaimana? Waktu dan kesempatan diberikan kelompok 3 untuk pembacaan bukunya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, perkenalkan nama saya Lutgar Disjawan, saya sebagai moderator. Dan teman saya Elizabeth Morin, saya sebagai moderator. Dan saya sebagai Diacara. Sebagai pembawa materi. Mas semangat toh? Mas waktu dan kesempatan berikan kelompok 3. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 3 mau menyampaikan hasil diskusi kami tentang kasus polisi bongkar pemalsuan suket rapid test COVID-19. Yang lain dengan baik-baik ya, misalkan harus jangan dulu positif. Kota Waringin Barat, Satuan Reskrim Polres Kota Waringin Barat membongkar kasus pemalsuan surat keterangan rapid test COVID-19. Pelaku adalah seorang karyawan perusahaan kontraktor di Pangkalan Bun Kobar. Tersangka Aditya Dories Pratama merupakan karyawan yang sedang tinggal sementara di Jalan Udan Said, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan. Jadi tersangka ini memalsukan sebanyak 8 suket rapid test bagi pekerjanya yang akan pulang ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Panglima Utar, Kumai, tujuan Semarang, Jawa Tengah, ujar Kasat Reskrim Polres Kobar, AKP Rendra Aditya Dhani, Kamis tanggal 15 bulan 10 2020. Ia menjelaskan berawal dari laporan petugas KKP Pelabuhan Panglima Utar Kumai Kapolres Kobar pada Rabu 14 bulan 10 2020. Ketika itu petugas mencurigai 8 surat rapid test COVID-19 yang dibawa penumpang kapal tujuan Semarang. Kemudian pelaku mengadakannya sebanyak 8 kali dan hanya mengganti nama sesuai nama orang yang akan pulang ke Pulau Jawa.
8 orang ini merupakan buruh proyek di tempat pelaku bekerja. Barang bukti yang diamankan polisi yakni 1 lembar surat keterangan rapid test asli atas nama Muslikin, lembar surat keterangan rapid test yang diduga palsu, 1 laptop dan 1 lembar nota. Pelaku kita jerat pasal 263 ayat 1 KUHP, ancaman pidana 6 tahun penjara, ucap Rendra. Sementara tersangka Aditya pengaku nekat memasukkan suket rapid test COVID-19 karena ingin meringankan pengeluaran biaya buruh. Ya, saya ingin membantu buruh saya saja supaya tidak mengeluarkan biaya rapid test yang lumayan mahal. Saya tahu itu salah, tapi saya akan saya pertanggungjawabkan kesalahannya, tuturnya. Baik, mungkin hanya ini saja saya berikan kepada teman saya Cici. Baik, hanya ini saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan dari kelompok lain, waktu dan kesempatan kami berikan. Pertanyaannya, siapa yang menjadi tersangka pemalsuan suket rapid test COVID-19? Moderator, bagaimana ditampung dulu pertanyaan dari teman-teman baru jawab satu kali? Harusnya kembali ke Apakah pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP terkait surat pemalsuan COVID-19? Apakah polisi sudah melakukan olah TKP terkait pemalsuan surat rapid test COVID-19? Keterangannya rapid test. Ayo, kelompok 3. Kira-kira apa yang menjadi alasan Aditya Jolir melakukan pemalsuan suket rapid test COVID-19? Alasan apa yang menjadi alasan? Aditya itu harus melakukan pemalsuan suket rapid test COVID-19. Alasan kenapa Aditya melakukan pemalsuan suket rapid test COVID-19. Jadi ada 3 pertanyaan atau mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman? Sudah Pak. Ini 3 ini pertanyaan banyak ya. Moderator sampaikan ke teman-teman dulu. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Kami mohon izin waktu kurang lebih 5 menit untuk kalian bisa bertanya. Terima kasih. Jadi diberi kesempatan 5 menit untuk mencari jawaban, kemudian menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Sementara menunggu siap diri untuk kelompok 4, kelompok terakhir.
Terima kasih kepada kelompok-kelompok yang sudah memberikan pertanyaan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang pertama dari kelompok 1. Siapa yang menjadi tersangka rapid test COVID-19? Apakah pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP terkait kasus tersebut? Jawabannya sudah. Karena barang bukti yang diamankan polisi yakni 1 lembar surat keterangan rapid test asli. Bagaimana kelompok 1? Apakah sudah pas dari Kelompok 2, yang kelompok 1 jawaban dari kelompok 3 tadi bagaimana? Pas. Ya. Pas. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kira-kira apa yang menjadi alasan Aditya melakukan permasalahan surat rapid test? Jawaban, dia ingin membantu gurunya agar tidak mengeluarkan biaya rapid test yang lumayan mahal. Bagaimana kelompok 2? Karyawannya. Apakah jawaban kami pas? Iya. Kelompok 2 pas. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Siapa yang menjadi tersangka rapid test COVID-19? Jawabannya Aditya Dhani. Bagaimana kelompok 3? Iya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3 dulu yang satu klipnya. Waktu dan kesempatan diberikan untuk kembali ke kelompoknya. Sekarang giliran kelompok 4, kelompok terakhir, diberi kesempatan untuk maju ke depan sini. Semangat sedikit. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 mau menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami harus memperkenalkan nama dan peran kami. Saya Petrus Dinarus Bangunton sebagai mediator dan teman. Dan saya Anitukan sebagai nilai. Dan saya Stefania Niran sebagai pembawa. Mana klipnya? Tolong ditunjukkan ke teman-teman. Aduh, sama dengan kelompok 3 ya. Silakan. Tentang apa? Materi Tentang Polda Papua tetapkan 5 tersangka kasus penyebaran video mesum. Baik, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pengajar. Oke, jadi materi kita hasil diskusi kami tentang Polda Papua tetapkan 5 tersangka kasus penyebaran video mesum. Jadi penyidik Subdit di Siber Direktorat Reskrimus Polda Papua menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus penyebaran video mesum di Kabupaten Mimika, Papua.
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol AM Kamal di Kota Jayapura, mengatakan setelah penyidik Subdit V Siber Direktorat Reskrimsud Polda Papua menggelar perkara pada Senin 12 Oktober, akhirnya 5 orang yang sebelumnya sebagai saksi statusnya dinaikkan menjadi tersangka. Kelima orang itu berinisial VM, UY, PYM, EO, dan DW katanya. Menurut dia, penetapan tersangka kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE itu setelah penyidik melakukan gelar perkara di ruang perkara. Terkait kasus ini, sudah ada 11 saksi yang diminta keterangan. Selain itu, penyidik juga telah melakukan jejak digital kemana saja video itu disebarkan. Kelima tersangka lanjut Kamal dijerat dengan pasal 45 ayat 1 dan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini hukuman pidana penjaranya paling lama 6 tahun atau denda sebesar Rp 1 miliar. Sementara untuk para tersangka, mantan Kapolres Halmahera Selatan itu mengatakan segera dilakukan pemanggilan dan penahanan di rutan Mapolda Papua di Kota Jayapura. Tentunya para penyidik segera melayangkan surat panggilan kepada para tersangka. Baik, mungkin cuma itu saja yang disampaikan oleh kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Waktu dan kesempatan kami berikan. Oke, kelompok 3. Baik, terima kasih atas kesempatan yang kami terima. Pertanyaannya, bagaimana peran polisi dalam hal ini sebagai penegak hukum dalam kasus penyebaran video mesum? Iya. Peran polisi dalam kasus penyebaran video. Bagaimana peran polisi dalam hal ini sebagai penegak hukum dalam kasus penyebaran video mesum? Hukum dalam kasus video mesum. Peran polisi. Moderator, bagaimana? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 3. Kami mohon waktunya sebentar untuk meremuk menjawab pertanyaan. Diberi kesempatan 5 menit untuk mencari jawaban, kemudian menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Baik. Langsung. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana peran polisi dalam hal ini sebagai peran hukum dalam kasus video mesum? Jawab. Melakukan gelar perkara di ruang perkara dan juga melakukan jejak digital kemana saja video itu disebarkan serta dilakukan pemanggilan dan penahanan di rutan Mapolda Papua di Kota Jayapura. Mungkin cuma bisa jawaban kami. Bagaimana juga apakah harus atau Pas. Dari kelompok 3 mengatakan bahwa sudah pas, sudah tepat. baik jika ada Kelompok lain tidak ada pertanyaan lain? Tidak ada. Berarti semuanya sudah jelas ya?
Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, waktu dan kesempatan kami kembalikan ke Ibu. Sudah? Iya. Silakan kembali. Kerjanya jadi baik. Sekarang setiap kelompok akan menyimpulkan terkait dengan hasil diskusi terkait pemerintahan lembaga penegak hukum yang kalian sudah presentasikan itu. Kalian simpulkan masing-masing kelompok satu orang. Nah, kita mulai dari kelompok 1, bisa bangun dan bisa menyimpulkan terkait kasus yang kalian diskusikan itu. Ibu beri kesempatan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Menurut kelompok kami, kesimpulannya adalah hukum di Indonesia sangat tegas dan bersifat merata atau sama yang diatur melalui Undang-Undang Dasar. Bagi masyarakat yang melanggar atau melakukan tindakan pidana akan diberi sanksi yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Ya, terima kasih kelompok 1 sudah menyimpulkan hasil diskusinya. Kelompok kedua, Ibu beri kesempatan kepada kelompok 2 untuk bisa menyimpulkan hasil diskusi terkait kasus yang kalian bahas itu. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan menyimpulkan mengenai kasus yang kami diskusikan. Kesimpulannya, dalam kasus ini KPK sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga tersangka yang didakwa akan segera diberi sanksi dan diadili sesuai peraturan hukum yang berlaku. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2 menyimpulkan kasus terkait lembaga penegak hukum yang mereka sudah diskusikan. Berikut kesempatan yang diberikan untuk kelompok 3 bisa menyimpulkannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang kami terima. Kami akan menyimpulkan dari kasus yang kami bahas tadi tentang polisi bongkar pemalsuan suket terapi tes COVID-19. Kesimpulannya adalah pihak kepolisian sudah berperan aktif dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam menegakkan hukum. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3 dulu. Berikut kelompok 4. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kesimpulan terkait kasus yang kami bahas yaitu terkait kasus tersebut sudah ada 11 saksi yang diminta keterangan. 5 tersangka dijerat dengan pasal 45 ayat 1 dan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oke, baik, hanya ini saja waktu dan kesempatan saya kembalikan. Iya. Silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok yang menyimpulkan terkait kasus tentang pembunuhan yang berkaitan dengan lembaga penegak hukum. Jadi dari tadi Ibu ikuti setiap laporan presentasi tadi lebih banyak pada peran lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Lebih banyak pada polisi. Jadi usahakan nanti pertemuan berikutnya kita lebih banyak lagi mencari pemberitaan lembaga penegak hukum yang lain seperti hakim, jaksa, advokat. Ya. Jadi hari ini lebih banyak pada kepolisian. Misalkan nanti pertemuan lain kali itu lebih banyak pada lembaga penegak yang lain ya. Bisa? Bisa ya. Iya. Sudah lapar tak? Sudah. Sudah. Ya. Untuk materi hari ini, pembelajaran hari ini kami tanya dulu. Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Menyenangkan. Ada yang menyenangkan Cici? Ya? Kami bisa
hukum. Mungkin yang lain? Karin, apa yang membuat engkau merasa tertarik dengan pembelajaran hari ini? Menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan. Karena pembelajaran hari ini materi diterangkan dengan jelas. Iya. Beri tepuk tangan untuk jadi untuk mengakhiri pertemuan hari ini, Ibu berikan post-it untuk kalian kerjakan ya. 5 nomor untuk mengukur kemampuan kalian apakah kalian sudah memahami peran dari lembaga penegak hukum atau belum. Bisa? Jadi bagikan dulu, silakan dikerjakan secara mandiri. Masing-masing bisa mandiri. Mungkin ketua kelas bisa bantu ibu untuk membagikan. Silakan bagikan teman-teman kerja secara mandiri. Dikerjakannya ibu beri kesempatan 5 menit. Dikumpulkan? Sudah toh? Sudah. Satu orang bisa kumpulkan? Oh, iya. Sudah? Jadi sebelum mengakhiri pertemuan kita, Ibu minta 1 orang untuk menyimpulkan materi yang kalian pelajari hari ini. Mohon kesediaan siapa? Bisa, oke. Jadi, Oke, jadi kesimpulan kita terkait materi kita pada pagi hari ini tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama, peran kepolisian Republik Indonesia memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam terpeliharanya keamanan negara. Yang kedua, peran Kejaksaan Republik Indonesia melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Yang ketiga, peran hakim sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara
hukum, memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Yang kelima, peran Komisi Pemberantasan Korupsi, mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Ya, terima kasih Eti yang sudah menyimpulkan materi yang kalian sudah pelajari hari ini. Kita beri tepuk tangan. Itulah peran dari lembaga penegak hukum. Untuk pertemuan minggu depan itu tentang, kita sudah masuk pada bab yang ketiga ya. Tentang apa? Yaitu pengaruh kemajuan kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Pulang ke rumah itu silakan cari di internet, pelajari supaya pertemuan berikutnya edukasi pertanyaan itu dijawab. Bisa? Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, Ibu minta kesediaan satu orang menutup pertemuan dengan doa. Cici, bisa maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih, syukur berlimpah kembali dan satu kali hadirat atas berkat dan kemuliaan mulai dari pembelajaran kami tadi hingga pada saat ini. Semoga apa yang telah kami pelajari tadi dapat bermanfaat dan berguna bagi masa depan kami. Sekarang kami mau istirahat, lindungilah dan sertai kami sepanjang istirahat, agar kami boleh melanjutkan pembelajaran kami pada hari ini sesuai dengan kehendak. Namun Kudus tetap kami puji, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Siti sudah menutup pertemuan kita pada hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Bye.